Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal furqana Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana mau'izan wa hudan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadratul mukarramun, para asatidzah, Ayahanda Kiai Haji Abdul Raji Marja, Ayahanda Kiai Haji Rahmadin Afif, ada guru kita, imam kita Kiai Haji Nasihin, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Ada Ustadz Zuwandi, ada Ustadz Haji Ihsan, alhamdulillah bisa hadir. Ketua FS 3G beserta sekretaris, seluruh ustadz-ustadz muda yang saya tidak sebutkan satu persatu karena juga banyak yang tidak hafal. Tadi saja lagi mikirin penceramah kedua sudah datang atau tidak, rada blank sedikit. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa tawakuf, bisa tadzkir, bisa tahmid. Yang menurut MC tadi ini puasa pada hari yang ke-27, MC-nya 27, tapi ada sudah yang 28. Ada yang nanya sama saya, kalau gitu malam Lailatul Qadar kapan Ustaz? Malaikat malam kemarin turun, masa sekarang turun lagi? Begitu katanya. Yang 27 malam kemarin, yang ini malam ini 27. Jadi malaikat katanya nggak sempat naik, turun terus katanya. Kata Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak luput dimanapun engkau berada dan zikir engkau, baik pada kemarin malam maupun sekarang, semuanya dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jadi nggak usah ngitung ini malam ke-27 28. Ya, kita zikir saja. Ada yang dihitung pakai tasbih, ada juga yang menghitung pakai biji. Biji gaplek. Kenapa bisa beda? Kenapa bisa beda? Ada yang 27, ada yang 28. Dalam perhitungan ilmu falak, di pesantren dulu diajarin kitab Sulamun Nairen. Tapi pesantren-pesantren khusus yang kiainya bisa ilmu falak.
Ada kitab Sulamun Nairin. Ada di pesantren lain, lebih teliti lagi itu kitab. Kitab itu kitab matematika. Selamat datang, ya Abdullah As-Safari. Ini yang tadi bikin blank otak saya tadi. Ternyata hadir. Alhamdulillah, 4 menit lagi. Beliau nanti yang ceramah, saya pengantarnya doang. Di pesantren lain diajarin kitab Qawaidul Falakiyah. Ada juga yang mengkaji kitab Khulasah Wafiyah. Itu semua kitab-kitab matematika. Semuanya rumus-rumus aritmatika dan trigonometri. Ada yang lebih modern lagi, dia hitung pakai sistem matematika Newcomb. Ada yang lebih modern lagi yang sekarang dipakai, pakai buku Ephemeris. Ephemeris itu daftarnya diambil dari Angkatan Laut Inggris. Itu semuanya terhitung, data mentahnya. Muhammadiyah menghitung atau menghisap pakai Ephemeris. Nahdlatul Ulama pakai Ephemeris karena lebih teliti. Al-Irsyad pakai Ephemeris. Persis pakai Ephemeris. Pemerintah pun pakai sistem Ephemeris. Karena itu yang paling teliti. Detiknya di belakang 12 detik 0,0000 sekian detik masih kehitung. Bukan hanya detik. Kayak contoh misalkan, hari ini ijtima awal bulan pukul 18 lewat sekian menit, sekian detik, 0,000 detik hari ini, hari Minggu. Itu kehitung. Lalu kenapa ngitungnya sama, hasilnya beda? Karena awal Ramadan kemarin itu bulan masih di bawah 1 derajat. Dalam kesepakatan ulama-ulama falak dunia, bulan baru bisa kelihatan manakala tingginya 3 derajat. Dulu waktu saya ikut di organisasi ilmu falak dunia di Mataram, itu sepakatnya 2 derajat. Orang Arab bingung, bulan 2 derajat bisa kelihatan. Ada yang jawab, orang Indonesia itu jangankan bulan, ikan di dalam empang bisa ditangkap. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi di dalam empang bisa ditangkap. Disepakati tahun-tahun belakangan 3 derajat. Kenapa beda? Sebab orang ru'yatul hilal itu yang pertama, dia hitung jam berapa hari ini terbit matahari. Misalkan kita ngitung 1 Ramadan yang perhitungan miladiahnya katakanlah 1 Januari 2035, kehitung dari sekarang. Untuk wilayah Bima, pertama kita hitung koordinat Bima. Kalau sekarang tinggal ambil handphone, ketemu. Yang kedua, kita hitung jam berapa di Bima, tanggal 1 Januari 2035 terbit matahari, kehitung dari sekarang. Kemudian kita hitung jam berapa terbenam matahari untuk tanggal 1 Januari 2035 di daerah Bima. Kehitung.
Setelah kehitung terbenam matahari, baru kita hitung ijtima awal bulan. Kayak besok untuk bulan Syawal, ijtima awal bulannya nanti jam 18 sekian menit sekian detik. Apa itu ijtima? Ustaz Unen tanya, Kiai, ijtima apa? Apa sama sama jima? Beda. Ustaz Unen, ijtima itu posisi bulan, bumi, matahari berada dalam satu garis. Jam berapa, lewat berapa menit, berapa detik, kehitung. Setelah ijtima awal bulan, kita hitung juga deklinasi matahari. Jam berapa, tanggal 1 Januari 2030, matahari pas lempengnya itu dihitung. Kehitung. Itulah ilmu falak. Di Quran ada. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urujunil qadim. Begitu. Bulan itu muter beredar. Nanti dia kembali ke tempat awal lagi. Jadi Quran itu ada ilmu perbintangannya. Masih banyak ayat yang lainnya. Setelah deklinasi matahari kehitung, kita hitung juga paralaksnya. Semua pakai rumus aritmatika dan trigonometri. Ini kalau matematikanya bagus ketemu nanti. Sebab ahli matematika sebetulnya orang Islam dulu. Ya, orang Islam. Hanya kita yang belajarnya rada nyerah. Asal ada guru matematika masuk, kita keluar. Gitu, masalahnya itu doang. Bener ya? Disuruh ngitung aljabar, ya. Orang lain ngitung, dia nyoret-nyoret gak karu-karuan. Apalagi dikasih rumus imajiner mah, gak ketemu. Setelah kita hitung faralak, itu pembiasan. Kita hitung juga ufuk mar'i dan ufuk hakiki. Beda. Ufuk mar'i, ufuk yang kelihatan oleh mata, tapi ufuk hakiki yang pas ufuknya itu apa? Makanya kalau orang dia hisab ru'yah, dia meru'yah, itu dia tempat yang tinggi. Masa ru'yatul hilal di pantai Kute, Ustaz? Ketemu nggak? Ketemu. Tanya Ustaz Thohir, dari mana ru'yah? Di mana? Di pantai Kute. Bulannya kelihatan? Kelihatan. Posisi bulan gimana? Tengkurap. Itu mah turis, Ustaz. Turis gak pakai baju, tengkurap. Bukan itu. Bulan itu ngangkatnya gini dia. Kenapa ada ufuk mar'inya? Karena ketika bulan nongol, ini udara masih merah, matahari baru tenggelam. Jadi kalau mata kurang begitu tajam, niat kurang begitu ikhlas, itu susah kelihatan. Karena bentuknya hanya kayak benang bangunan. Itu baru bisa dilihat 3 derajat lebih. Besok kalau mau ngelihat hari Selasa, 3 derajat lebih. Baru kita hitung juga berapa lama hilal. Ketika matahari terbenam. Dan berapa derajat dari selatan, berapa derajat dari utara. Supaya corongnya nggak kemana-mana, nggak ngelihat yang tengkurap tadi. Itu namanya ru'yah.
Kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah engkau dan berbuka Idul Fitri jika melihat bulan. Fa in ghumma, jika mendung atau bulan gak kelihatan, fa akmilu salasina yauman, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Gitu kalimatnya. Kalau nggak kelihatan bulan Sya'ban, sempurnakan 30 hari. Kemarin kita yang puasa hari Selasa menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Karena hadis Rasul, yang puasa Senin wujudul hilal, bulannya ada. Walaupun nggak kelihatan, itu ikan ada di dalamnya. Ditangkap mah nggak bisa. Mana yang benar? Semua benar. Nahdlatul Ulama Muhammadiyah semua benar. Hanya yang puasa belakangan dia ru'yah dulu. Yakin nggak kelihatan, sempurnakan. Yang lebih repot adalah ngikut puasa belakangan, lebaran duluan. Untung Pak Haji Awing udah insaf. Kawan lama. Itu hajinya betul-betul haji. Awing, bukan Hendrikus Awing, bukan. Haji Awing. Gak usah sakit. Lihat aja, bagus sekali. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan terus masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang aja, Idul Fitri udah siapin dia. Bagi yang puasa Selasa, dia sempurnakan tadi. Dalam bulan Hijriyah, itu tanggal 29, 30, 29, 30, 29, 30. Tapi ada bulan yang berendengan tanggalnya 30. Kemarin Sya'ban, besok Ramadan, insya Allah 30. Karena hari Senin besok, walaupun ijtima'nya nanti sore, Senin belum kelihatan, masih 0 derajat 56 menit sekian detik, 0,0 sekian detik hari ini. Maka kalau diru'yah hari besok tidak mungkin kelihatan, maka kelihatannya nanti hari Selasa. Tuh begitu. Jadi jangan ribut-ribut mana yang puasanya Senin, mana yang Selasa, mana yang Rebo. Ya, yang perlu dikaji adalah tanggal puasa pakai gelombang laut. Ada juga. Gelombang lautnya udah tinggi, berarti udah tanggal. Bukan. Maka dari itu jamaah FS3G itu pulang bawa ilmu. Pulang bawa ilmu, nanti dari kiai, saya hanya nganterkan aja. Dan coba catat di FS3G ini istiqomah. Saya sedikit cerita tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Oke, dikit lagi ya. Beliau yang agak banyak. Katanya tadi dibisikin sampai jam berapa? Sampai habis waktu duha. Sebab waktu itu gini, siapa yang punya handphone hari ini terbit matahari? Ada tuh di situ. 2 menit sebelum terbit matahari itu namanya syuruk, habis waktu subuh. Walaupun masih gelap, karena di Bojong Sari masih banyak pohon nangka sama pohon rambutan. Jadi, ya, terbit matahari tambahin 20 menit. Realnya 18 menit 18 detik dari terbit matahari, itu waktu duha sudah masuk. Itu hitungan ilmu falak. Ya. Jadi kalau kadang terbit misalkan jam 6. Jam 6.20 itu sudah masuk waktu duha. Waktu isyraq sudah habis. Itu waktu isyraqnya sudah habis.
Karena waktu isyraq itu nggak panjang, kira-kira peredaran matahari 1 derajat. 1 derajat itu sekitar 15 menit. Terus sampai 36 derajat. Berputar lagi matahari besok di sana. Gitu. Itu waktu. Kembali, Umi Maktum ini orangnya buta. Gak ngeliat apa-apa. Tapi dia rajin ke masjid bersama Rasul. Jalannya bukan kayak sekarang. Pakai Google, enak. Adik saya takut disasarin Google, mampir di Al-Huda. Sebab belum tentu Google itu benar juga. Pernah saya di daerah Cianjur, belok kanan, gak ada belokan. Bener gak ada. Yang ada hotel remeng-remeng, samping Ramayana. Apal saya juga. Suruh belok kanan, gak bisa, masa kita belok ke kanan. Itu jalan di kebun korma, banyak batunya. Kalau kita enak aspal hot mix. Karena nggak ada yang nuntun, jauh, paling jauh. Terus dia dawam, ngomong sama Rasul, ya Rasulullah, saya ini sudah tua, sudah ujur. Kayaknya kira-kira tuanya mangsa, ya lebih tua lah dikit dari kayak kita. Bolehkah saya tidak berangkat sholat jamaah ke masjid? Ngelihat sepuhnya Abdullah bin Umi Maktum, Rasul gak tega secara pribadi. Ya sudah, di rumah saja. Gitu, karena buta, gak lihat. Sebab gak ada keluarga yang menuntun, kata dia. Lah kalau kita berangkat FS3G, pakainya NMAX sama PCX. Walaupun belum lunas. Itu datang. Begitu ingat Rasul, la salata li jaril masjid. Tidak dinilai salatnya orang yang tetangga masjid dengar speaker gak datang. Rasul keluar, panggil dia. Ya Umi Maktum, di rumah engkau kedengeran gak speaker ajan? Kedengeran ya Rasul. Datang tetap sholat berjamaah. Datang dia. Suatu ketika jalan, karena banyak batu di pohon korma, jatuh. Begitu jatuh berdarah-darah karena nyungsep, di kepalanya kena batu. Diusap. Ditanya oleh sahabat yang lain sampai kepada Nabi, kenapa engkau ya Abdullah? Saya jatuh, diusap. Begitu dia jatuh berdarah sampai ke penghuni langit. Malaikat tahu semua, setan tahu semua. Kata Allah, dengan musibahnya itu, engkau hai Abdullah bin Maktum bin Umi Maktum dihapus dosanya. Coba bayangin. Kedengeran itu, janji Allah kedengeran di perkumpulan setan. Ini Umi Maktum jatuh mau berangkat ke masjid, diampuni dosanya karena nggak ada yang nuntun. Setan ngomong ngerumpi, itu Umi Maktum anaknya jatuh gak ada yang nuntun, gitu kalimatnya. Memang begitu. Jadi jatuhnya karena nggak ada yang nuntun. Ngomonglah setan, kalau gitu aku nanti yang nuntun. Dituntun aja. Mau berangkat ke masjid dituntun. Setannya nungguin. Gak masuk dia. Karena orang yang di dalam masjid, dia baca sebelum sholat,
Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Tuh makanya mau sholat kita baca itu, karena dalam kitab Irsyadul Ibad, orang yang sholat begitu Allahu Akbar diusap muka kita oleh setan, dibisikin ke telinga, sholatmu tidak khusyuk. Begitu. Bener, makanya ada orang yang lagi sholat mikirin PCX belum dikunci tadi, sampai ke telinga setan, akhirnya diutus orang yang nuntun baik, diperlakukan baik, dikasih tahu awas ada batu, dikasih tahu dia. Heran juga Abdullah bin Umi Maktum, orang ini baik sekali. Engkau siapa? Aku adalah setan yang membantu engkau menuntun. Bayangkan, apa tujuannya? Paling tidak Umi Maktum itu sisa hidupnya tidak diampuni dosanya, gitu. Sisa ibadahnya bercampur ria, sisa ibadahnya bercampur takabur, sisa ibadahnya bercampur hasud. Setan begitu, supaya jangan diampuni. Jadi setan itu godanya gitu. Kalau ada jamaah FS3G yang mau berangkat, ada yang menghalangi, kira-kira itu mirip-mirip dengan kumpulan itu tuh. Udah deh, malam minggu besok juga ada lagi. Saya di WA sama guru kita, sekjen. Ini di sini katanya. Iya, jadwal saya di Asyuhada pagi ini. Komunikasi sepakat. Dari sana saya ke sini. Pikir-pikir di usia di atas 60 itu ngos-ngosan, Pak. Gak bisa. Jadi orang kalau di atas 60 itu maaf kalau dia cari bini yang muda lagi, cuma gaya doang, Ustaz. Udah gak kuat. Gak kuat udah. Bener. Ngos-ngosan, akhirnya kita sepakat dengan DKM sudah dikosongin dulu kita kajian kitab di sana ke sini, karena ini adalah minggu terakhir di bulan Ramadan yang tujuannya kata Ustadz Ahmad tadi kita saling musofah. Makanya kata kitab Targhib wa Tarhib di jilid 1 ditulis oleh Imam Zakiyuddin Al-Munziri. Saya teringat kitab itu oleh ayah saya tahun 74. Ada beberapa kitab dioleh-olehin. Pada saya masih kecil. 74 saya baru kelas 5 SD. Mau kelas 6. Itu dikasih oleh-olehnya itu. Di sana disebutkan, ini Ramadan hasilnya harus menjadi menghantar kita Idul Fitri. Harus menghantarkan. Kenapa? Karena penuh dengan ibadah. Orang yang sholat tarawih itu diampuni dosanya. Makanya godaan banyak dengan segerombolan tadi. Banyak sekali. Kalau di sini kayaknya di pesantren ini sukses sekali ya. Buktinya barisan pada maju. Ustadz, gespernya lubangnya pada pindah. Ya, itu kata kitab itu, orang yang sukses, dia puasa Ramadan, menjadi Idul Fitri. Saya tidak bahas fitrah. Itu di situ disebutkan, alladzi yasumu imanan wahtisaban. Orang yang puasa, puasanya itu benar-benar karena Allah. Bukan pengen langsing. Ada orang kuat.
supaya sehat gula darahnya. Bukan. Tujuannya karena Allah, tapi itu efek. Karena ibadah. Itu efeknya pasti ke diri kita dan orang lain. Baik buat zakat, sedekah, semuanya ke diri kita dan orang. Yang kedua, alladzi yatubu ila Allah wa yaqbalu taubatahu. Dia takarrub kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan memaafkan, terima taubat. Makanya banyak yang alok-alok ganjil pada kitab doa. Cara i'tikaf di dalam fikih, tempat yang diiktikafkan itu harus tanah. Itu i'tikaf. Atau tanah fasilitas umum yang sepadan dengan tanah wakaf. Ciri-cirinya apa? Tanah wakaf. Satu, al-milkul tam. Kedua, al-um, untuk umum. Yang ketiga, digunakan untuk maslahatul umum. Yang ketiga, alladzi bara'atun min adzabin nar, orang yang terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dibebaskan dari api neraka, tobatnya diterima, dan amalan puasa kita ini karena Allah. Sesuai dengan janji kita, kita duduk sampai jam 9 dengerin ceramah kiai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.